Cukup itu apa? Tadi kita yang tadinya, maaflah, order. Kita akan baca itu yang tadi order 5, kita akan baca dapat 10. Tak tahu kan? Tapi kita minta banyak gitu kan, minta. Ya Allah, rezeki anak gampang kan. Ya Allah, wah semualah pokoknya. Logikanya ketika anak kerja sama antum bos anak buahnya, anak kerja sama antum 2 jam, anak mau minta sama antum 5 jam. Secara logika, apa kata antum? Ketawa apa senyum? Gitu. Ketawa. Hah? Ketawa kan? Logika loh. Ini pada hakikatnya laisa mustahilan, tak ada mustahil sih. Allah tuh walaupun kita kerja 2 menit, Allah kasih rezeki 10 jam, tak mustahil. Tapi kan gini kata orang. Kita logika aja kata orang kan. Logika. Dan pertanyaan, dalam sehari ini katanya yakin yang ngasih Allah. Maka saya punya guru namanya Al-Habib Ali bin Hasan bin Ahmad Bahar, apa beliau mengatakan? Rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita mati-matian ngejar dunia itu, kalau sudah segitulah kita dapatnya. Tapi walaupun kita santai-santai, kalau sudah Allah tetapkan kaya, walaupun kita duduk-duduk, tapi walaupun kita mati-matian, kalau Allah sudah tulis ketetapan itu cuma segitu, kaki jadi pala jadi kaki, tak bisa. Maksudnya di situ gambaran kita boleh kasap, tapi jangan sampai kasap itu meninggalkan kewajiban itu ya. Contoh, jangan sampai kita kasap meninggalkan bismillah, kan gitu intinya kecil ya. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Lari kemana-mana ya. Saya ini kurang paham, saya ini kurang berpengalaman. Saya jarang lah ngisi. Saya kurang mau. Yang siapa beliau nih adalah Ustaz Akbar. Beliau ini ahli. Masih aktif. Saya masih nanti beliau tak mau itulah. Cuma mendoakan man tawadhu Allah kan gitu. Orang tawadhu diangkat sama Allah. Saya tak enak sama beliau ini punya pesantren. Dan alhamdulillah doakan beliau ini kan semoga beliau istiqomah. Kita nanti di akhir sama beliau diingatkan. Oh, itu kawan anak itu ngopi di mana? Rehim. Hah? Ritim. Tim. Walaupun ketemu 1 kali. Ya Rasulullah. Beliau kan cucu Rasulullah. Itu kawan anak ngopi kemarin tuh. Kasih dia syafaat. Aman kan? Doa, tak doa gitu. Beb. Mana beb? Ada ini Habib, ini Al-Hindwan, Beb. Al-Hindwan. Beliau Al-Qadri. Al-Qadri, Beb. Hah? Al-Hasani. Al-Hasani Al-Qadri. Hah? Hasani ya. Anak kok nasab-nasab kurang lah itu dulu. Tahu Habib tak? Habib tak? Ayo. Saya bukan Habib ya. Itu Habib. Jalan. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Intinya jangan pernah meninggalkan doa ketika keluar dari rumah. Apa baca doa keluar dari rumah? Oh, mantap ya. Itu ya baca, insyaallah ini loh. Ingat kufita, ukita, uhudita, wa tanah anu syaitan. Di sini kenapa ada bacaan tawakal tu? Ada ayat mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Oh, sakit kepala. Kenapa kita harus tawakal? Ini ya. Karena Aku udah ngopi 2 kali. karena ketika kita tawakal, Allah kasih jalan rokok aja. Allah kasih jalan apa? Allah cukupi. Pawas Allah cukupi. Saya tak mau lanjutkan. Mungkin ada kawan-kawan pingin bertanya sesuatu, saling silakan. Tapi jangan tanya yang susah-susah. Tanya yang sekiranya
Kalau mandi pakai sabun luk gimana? Gitu ya, jangan susah-susah. Pakai sabun luk. Bagusan Pepsodent apa bagusan Ciptaden? Nah gitu kan mudah jawabnya. Kamu yang susah-susah. Enggak, susah. Susah kan tak pandai lah. Masalah umat di jalan ini kan. Mau nanya nih. Silakan tak apa-apa. santai. Ini tanya jawab. Saya tak tahu nanti tanya pending. Apa nih? Tadi kan yang dibilangin Ahlan bos, sehat ya? Selamat boy. Tak apa-apa, mantap koro. Kawan Waduh. Lanjut. Terus apa? Tanyanya? Bisa? Buat. Anak tahu ya. Luas masih itu. Awas kamera bos. Situ ah. Ya nah masuk sini ah. Masuk sini tak apa? Di sini masuk. Untuk kamera dah. Sama Abu ya. Abu Jaga apa? Abu ya keror. Terus? Gimana? ya gimana solusinya nih? Kan kita tadi tanya untuk yakin kan Allah yakin, percaya kan Allah percaya. Kadang-kadang tuh biasa tuh di hati tuh masih ada rasa gimana gitu, kurang yakin gimana? Kurang ini soundnya kan nih. Iya. Kurang menekuni, ibarat kurang yakin lah ya. Masih biasa tuh kenapa ketika kita misal melakukan hal-hal yang baik itu pasti selalu ada ujian lah. Dan kadang kita tuh biasa tuh malas untuk melakukan itu, takut kena ujian lah, apalah macam pergi sini misal takut ban pecah lah, apalah misal dan sebagainya. Itu tuh gimana cara kita menaklukkan ini nih, kayak lebih yakin lagi. Solusinya tuh gimana? Saya mungkin nanti bisa jawab deh. Sampai ini kan saya belum tahu, belum tentu bisa. Saat Tak bisa. ya. Habib, mungkin bisa tangkap Habib. Kata beliau nih, bagaimana caranya menimbulkan keyakinan kita ini sudah yakin bahwasanya Allah tuh yang ngasih rezeki itu. Tapi kenapa terkadang di hati ini masih kurang yakin hingga malas untuk melangkah? Itu solusinya gimana, Beb? Jangan gitu lebih. Tak enak malah. Macam kerja. Kawan-kawan bisa. Pada intinya seperti ini. Kita hidup itu adalah ujian. Ya. Hidup itu ada ujiannya. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak bakal membebani hambanya kecuali emang dia tuh mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melainkan emang hamba itu mampu. Tapi kita ini diuji. Diuji apa? Tadi itulah diuji. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan enak-enak, bukan ujian namanya. Bukan ujian. Tapi ujian itu harus dipaksa, harus dilawan. Dengan apa? Keyakinan itu akan tambah kuat kalau kita sering banyak-banyak berzikir, sering banyak-banyak bersalawat. Lebih-lebih jangan kurang lipat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha itu adalah menguatkan iman. Lapat lah, makanya jangan sampai, sebenarnya kalimat la ilaha illallah jangan kurang dalam sehari itu 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, karena di antara tafsirnya, di antara faedahnya untuk menguatkan keimanan. Keimanan itu apa? Yakin bagi imanan itu. Keyakinan keimanan itu. Yakin. Makanya kata saya punya guru, semua orang itu pingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi kenapa masih melanggar, masih maksiat? Karena imannya tipis, imannya kurang gitu Pak. Imannya kurang. Tapi saya punya guru, saya kan itu masalah rezeki ya. Kalau masalah rezeki itu saya punya guru namanya Habib Hussein bin Alwi bin Agil. Beliau itu alumni Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, guru sepuh di Jawa Timur. Apa kata beliau? Manusia sekarang ini sangat tipis sekali keyakinan mengenai rezeki, mengenai dunia. Tipis, tak yakin gitu.
yakin. Bah, 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 apa? Bah, apa? Padahal wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada yang binatang melata, semua binatang lah kita ni, semua makhluk, semua binatang-binatang kayak semut ini semua. Allah tanggung kok rezeki, apalagi manusia. Tapi kenapa? Memang kita kurang yakin. Makanya ada patah mengatakan idal fata hasba di qadi hurufi ukul man lam ya'takid lam yantafi. Tak tahu nada apa, kalau tak salah nada imdidi. Seorang pemuda tidak yakin dengan apa yang dia langkahkan, mayam fa, tak mayam fa, tak manfaat. Ente tidak punya yakin dengan prinsip ente, mayam fa. Setiap apa yang kita langkahkan kalau itu baik, yakin, jangan dengar ke orang lain. Yakin tuh Allah, yakin tuh kata saya punya guru namanya Ustadz Syaifuddin Mukti, apa kata beliau? Yakin tuh 100% bukan 99%. Kalau 99% itu bulan yakin itu. Yakin hakiki 100, makanya orang dulu bismillah satu kali terbang. Bismillah satu kali jalan. Sekarang bismillah sampai ribuan kali tak terbang-terbang. Kurang yakin. Makanya saya kata saya punya guru, keyakinan tuh tancapkan baik-baik. Gini bah, kata Habib Segaf bin Ahmad Baharun itu, apa ketika sholat, habis sholat tuh Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Beliau ngomong, kenapa itu kalimat tadi itu enggak dijadikan suatu keyakinan. Kita diberikan loh. Maka kita bilang ketika baca itu diresapi. Allahumma la mani'ah lima a'taita. La mani'ah lima. Tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah sudah ngasih. Misalnya Allah sudah nakdirkan nih lewat anak untuk ngasih antum kerjaan dan ngasih duit 1 juta. Kalau Allah sudah nakdirkan antum mau ngasih Habib satu, mau 1 juta umat, 1 juta orang, gak bakal bisa mencegah anak ngasihkan tuh. Harus yakin itu. Makanya kita ini ya bukan takut, maksudnya yakin. Dan sebaliknya, dan Allah itu tidak akan bisa mengasih. Seseorang itu tidak akan bisa ngasih kalau Allah nggak nakdirkan ngasih. Ente lo teman, anak ini mau ngasih ke dia nih 1 juta. Kalau Allah nggak takdirkan ente tidak mau ngasih, mau kuat apapun ente, mau raja sekalipun, kalau Allah nggak mau nakdirkan ente, makanya semua langkah kita nih Allah. Oh, enggak anak maksiat Allah, bukan itu maksudnya. Allah yang gerak anak maksiat ini, Allah yang gerak anak tak salat, bukan. Kalau yang jelek itu diri sendiri, kalau benar Allah. Orang sekarang udahlah, anak pun sekarang ini hidup anak sudah dukup anak sudah rom, anak minum-minuman, udah takdir anak kayak gitu, bukan itu. Perbedaannya kita dengan binatang itu tak punya otak, tak punya pikiran. Kita ini dikasih otak, suruh milih mana yang TAI, mana yang coklat, kan gitu. Mana TAI, mana yang coklat. Kita sekarang cerdas nih. Nih, anak ini TAI, ini coklat misalnya. Antum milih tai misalnya. Misalnya, maaf saya mau kotor misalnya. Maaf. Dia nih ada kelainan apa gimana? Kalau kan gitu, maksudnya gitu, Bang. Ya. Makanya ketika beralasan anak nih maksiat karena Allah yang takdirkan anak, tak bisa kayak gitu. Kita dikasih otak. Makanya manusia nih lebih baik dari malaikat kalau kita betul-betul menjadi hamba yang hakiki. Malaikat wajar selalu beribadah karena Allah tidak kasihkan nafsu. Suruh nunduk, maksudnya suruh sujud sampai kiamat. Kalau kita suruh sujud bisa sujud, dikasih otak, kasih malas, dikasih nafsu. Makanya manusia bisa lebih mulia dari malaikat kalau betul-betul menjadi hamba yang hakiki. Itu perbedaannya.
Senyum lo lah, jangan. Senyum. Tapi tidak pernah Allah itu mengabaikan keyakinan seorang hamba. Betul tak Pak Gey? Apa dalam ilmu keyakinan? Anak indodoni abdibi. Saya tuh dulu ketika belajar Dina ada pesan nasihat, saya punya guru namanya Habib Zainal Abidin Al-Hasni. Habib Zain Al-Bisri. Habib Zain Al-Hasni. Masih ingat tuh? Kalian itu ya ada bila tidak belum mengajarkan kitab Khulasatul Nurul Yakin yang Mabadi itu. Kata beliau seperti ini masalah keyakinan ya. Kita kan tadi masalah keyakinan. Apa kata beliau? Kalau ente yakin pulang jadi tukang becak walaupun ente belajar. Tapi kalau ente yakin pulang jadi ulama walaupun ente tak belajar. Anak Indo Doni Abdibi, tapi belum mengerti, tapi ya belajarlah. Tapi kalau kita punya keyakinan kayaknya nanti anak pulang ke rumah ini tak dapat orderan. Kayaknya anak nih maju skripsi ke dosen kayaknya ditolak lah. Iya ditolak. Dia sudah yakin ditolak. Dia tidak punya masalah ke Allah. Itu anak Indo Doni Abdibi, saya tuh menurut prasangka hambaku. Saya jujur, saya punya prinsip tuh. Alhamdulillah, tahadus sambil nikmat. Saya tuh selalu kata orang enggak saya ya. Kok saya lah. Tak bisa. Itu saya soal jangan pernah jangan pernah apa kata orang itu pesimis, jangan pesimis. Maksudnya jangan menyandarkan kekuatan kita. Kalau menyandarkan kekuatan kita ya tak bisa. 100 juta di mata Allah tidak ada apa-apa. Paham tak maksud saya? Kalau kita melangkah itu jangan pernah menyandarkan dengan kekuatan kita. Kekuatan kita ini terbatas loh. Jangan pernah. Tapi sandarkan dengan kekuatan Allah. Yang kekuatan Allah itu luas. 1 miliar depan kita, 1 miliar itu di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Makanya kalau punya keyakinan jangan. Kalau punya apalah niat punya keyakinan jangan disandarkan dengan kemampuan kita. Tak bakalan. Upayakan sandarkan Allah. Anak ni yakin jadi miliarder walaupun tak yakin. Gini Bapak ini. Yakinnya tak jadi apalagi tak yakin. Kan gitu kan. Yakin nih anak yakin jadi miliarder. Kadang tak jadi setengah ya, apalagi tak punya keyakinan itu. Tapi kalau kita betul-betul yakin. Apa yakin? Yakin tuh apa sih? Percaya ya. Kok yakin tuh kalau bahwasanya kopi jahe campur madu tuh enak diminum. Enak kan? Enak. Dari segala belum nih ya? Madu. Saya tadi mau cerita, saya tadi datang penyakit sini. Di rumah makan gini depan jande rumia, tak mampu cerita aja. Cerita. Kita kan sharing, ngopi sambil ngaji itu gitulah dia. Ngopi sambil ngaji itu bukan serius, betul lah Bib? Kita kayak cerita-cerita sambil minum tak apa-apa. Jangan minum gak nih? Namanya ngopi sambil ngaji. Sambil rokok gak? Kalau tak apa. InsyaAllah sehat semua ya. Alhamdulillah. Itulah. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya kurang baik, antum tanya orang lain. Itu kan cerita ya, belum tentu benar kan. Kalau emang benar ambil, salah pun jangan ambil kan gitu. Oh, ya. Betul. Mas Bos. Mas Sepul. Sama Sepul gak kamu nih? Sipul apa namanya? Sepul apa? Sepul 6. Beda. Kita apa itu Pak? Saifullah. Di sini yang ada, tak ada Rijal. Ada satunya Rijal Grebo itu. Rijal Grebo. Kalau ini kan Rumah. ini rumah. Ini agak kami. Rumah Rijal Grebo. Ada pertanyaan lagi? Ada. Beda. Punya
ada kata Bener. Kalau tak ada boleh kita tutup. ada memori. Tutup. Memori aku habis. Alhamdulillah sekian kajian atau sharing bersama pada malam hari ini, semua barokah, manfaat. Semoga diberi Allah Subhanahu wa taala, semoga urusan kita semua dilancarkan, kita punya keluarga dimudahkan segala urusannya, kita punya anak, kita punya bini diberikan kesehatan, panjang umur, diselamatkan dari segala macam musibah, mara bahaya. Yang tadi rezekinya seret jadi lancar, yang tadi rezekinya lancar tambah lancar. Betul tak? Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala mana wa asraf rasul bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.